Saya sering bagikan kisah-kisah lucu itu ambil foto. Jadi difoto. Buktinya ini Pak, saya lagi menunggu padi ini misalnya. Jemur padi ya, belum baca ini kemana gitu ya. Baru 5 menit setelahnya, maaf Pak, baru ada panggilan alam misalnya. Kuese. Ya, itu harus melek data, melek IT, tapi juga faktor kemanusiaan juga harus muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Fasya dari Fasya untuk Bangsa IAIN Surakarta. Oke. Hari kesekian, bulan kesekian masa pandemi COVID-19 ini, kata kuncinya tetap sama, masih adaptability, kemampuan kita beradaptasi, kemampuan kita tetap harus bergerak secara fleksibel, menghadapi semua hal secara fleksibel, tetap harus dinamis, sustainable, tetap hidup harus terus berlanjut. 3 kata kunci ini juga akhirnya berimbas pada semua hal pada perguruan tinggi, pada pendidikan tinggi. Pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya di perguruan tinggi, termasuk di IAIN Surakarta. Maka sesi kali ini, teman-teman podcast Fasya IAIN Surakarta kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Dr. M. Nasiruddin. Sedikit bercerita tentang beliau. Beliau ini berkecimpung saat ini di Sistem Pengawasan Internal, Satuan Pengawasan Internal SPI IAIN Surakarta. Sebelumnya beliau sudah juga sibuk di LPM, Lembaga Penjaringan Mutu. Jadi kayaknya pas banget kalau sesi kali ini kita bicara soal inovasi dan strategi online class, online learning, belajar online, kuliah online. Sedikit sharing bersama beliau. Perkenalan sudah, kita masuk ke apa sih sebenarnya yang terjadi saat ini. Jadi kita buka survei ya Pak ya. Oke, sedikit survei dari Fakultas Teknik UNS Pak. Tadi pagi saya baru lihat, ternyata datanya itu adalah sekitar 59,46% itu, mereka itu lebih senang blended learning. Blended learning itu berarti gabungan antara online dan offline. Dan yang online, yang full online itu hanya 4,05%, jadi sekitar 4%. Dan yang full luring atau offline itu 36,49%. Jadi sebenarnya ini juga tantangan buat kita, dosen, pemangku mata kuliah, apa yang akan kita lakukan terhadap semester besok. Sedikit gambaran dari Bapak. Informasinya 3 terbesar platform yang digunakan adalah WhatsApp, Group, Zoom, sama Google Classroom. Coba Bapak sedikit cerita kemarin pakai platform apa, terus apa yang terjadi dengan mahasiswa di kelas selama kurang lebih 7 pertemuan ya setelah UTS ya. Dan ini kan baru selesai UAS sampai akhirnya final submit nilai. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan kita mulai di bagian ini sebenarnya pengalaman tentang kuliah dengan daring untuk semester ini sebenarnya bisa dikatakan belum bisa dijadikan sebagai contoh ideal untuk perkuliahan model online atau kalau yang terjadi di semester ini kan separuhnya luring dan separuhnya daring. Karena kita juga mendadak ya tiba-tiba di pertemuan ke-7 ke atas langsung dihadapkan pada kondisi pandemi ini. Artinya kemudian kuliah daring yang kita lakukan itu kan by accident. Artinya tidak direncanakan sejak dari awal. Maka kalau pengalaman ini dijadikan sebagai model, mungkin masih belum ideal. Baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa. Tentu maka tadi hasil survei itu menunjukkan bahwasannya memang belum ideal. Belum ideal. Jadi tapi setidaknya gambaran sedikit ini bisa digunakan rekomendasi untuk semester selanjutnya gitu ya, Pak ya. Betul. Jadi memang harus ada kebijakan di semester depan ini. Kira-kira mau seperti apa sih model blended learning-nya atau mau pakai seperti apa modelnya. Tetapi sekedar cerita saja bahwasannya memang salah satu hal yang penting untuk kita lakukan sebagai dosen menyesuaikan dengan situasi yang terkini. Itu flexibility tadi ya, adaptability ya. Kalau hasil surveinya itu memang kebanyakan pakai WA group, kebetulan saya juga pakai itu. Mengapa? Karena itu yang paling fleksibel saat itu. Jadi selama rentang sekian pertemuan itu WhatsApp group? WhatsApp group. Oh, oke. Nggak ada Zoom, nggak ada Google Classroom? Nggak ada Google Classroom. Walaupun dengan pertimbangan?
dengan pertimbangan satu, mudah diakses. Oke, baik dosen dan mahasiswa ya. Betul. Kemudian ringan, tidak memakan kuota yang terlalu besar, dan hampir kalau kita lihat mahasiswa mungkin rata-rata mereka sudah punya paket yang untuk WhatsApp-nya sudah gratis misalnya. Artinya kalau kita ingin ada kendala dari mahasiswa, sepertinya kok kecil sekali kendala itu muncul. Tidak terlalu membebani ya? Tidak terlalu membebani. Jadi kalau pengalaman sebenarnya saya sudah pakai Google Classroom itu sejak beberapa tahun yang lalu sudah pakai sebenarnya. Oh, jadi sebelum pandemi ini Bapak sebenarnya sudah pakai Google, tapi untuk tugas. Untuk kondisi yang ketika tidak bisa dilakukan tatap muka. Betul. Jadi ketika saya masih di Ketua LPM banyak kegiatan misalnya, ketika saya harus tugas di luar, harus keluar kota, meninggalkan kelas. Maka saya pakai Google Classroom. Berarti sebenarnya bukan hal baru dong ya? Bukan hal baru sebenarnya. Kondisi seperti ini gitu. Cuman memang ini agak lama ya. Dan mengkondisikan mahasiswa itu juga tidak mudah memang untuk kita memaksa mereka pakai Google Classroom misalnya. Bahkan kalau kita cek di siakatnya pun Moodle atau e-learningnya YN Surakarta kan baru muncul di masa-masa pandemi itu. Pertemuan terakhir. Betul. Artinya kita mau pakai platform yang bagus misalnya, infrastrukturnya belum muncul pada saat itu. Maka saya pakai WA Group dan fleksibel. Satu, saya bisa misalnya ada materi yang terkait dengan kebetulan saya ngajar pengantar usul fikih ya, tentang usul fikih, ada misalnya YouTube, saya tinggal linknya kasihkan ke, kemudian ada artikel jurnal, saya tinggal download, kirim ke mereka. Berarti terjadi percakapan selama satu sesi mata kuliah itu. Fleksibelnya memang munculnya di situ. Jadi bisa dua arah. Artinya di satu sisi misalnya kalau saya pengen menyampaikan materi dengan audio, saya sudah siap, tinggal saya sampaikan. Ada PowerPoint yang bisa saya share, ada video di YouTube yang bisa linknya bisa saya sampaikan, saya kasih waktu misalnya, kemudian kasih kesempatan untuk bertanya, atau saya yang bertanya, mereka yang menjawab. Oh, berarti satu sesi itu langsung dua arah ya berarti? Bisa dua arah, bisa dua arah. Dan kalau WhatsApp kan kadang-kadang enaknya itu kan kalau saya posting, saya bisa tahu siapa yang sudah baca, siapa yang belum ya. Oh, makanya bye-bye sama centang biru itu ya. Itu yang kemudian saya sampaikan ke mahasiswa. Halo, ini yang belum baca ya, belum baca postingan saya. Maka mereka kan saya tanya, coba isinya apa misalnya. Jadi kehadiran mereka tuh dihitung dilihat indikator dari situ. Di antaranya itu. Kalau di awal sih memang harus absennya pakai pesan suara. Jadi saya Pak, ada Pak. Gitu. Ada namanya siapa, nomor absen NIM-nya akhirnya berapa misalnya, sambil saya pegang presensi, saya bisa centang dalam waktu 10 menit sebagaimana di kuliah seperti offline ya. Nah, cuma bedanya kan mereka lebih santai, mau pakai pakaian seperti apapun saya nggak akan tahu kondisinya seperti apa mereka kan. Enaknya di situ. Kitanya juga santai ya Pak. Ya, kitanya juga santai. Ini sedikit ini Pak ya, curhat colongan nih ya dari saya yang emak-emak gitu ya, dosen. Saya nggak tahu kalau dosen bapak-bapak ya. Sebenarnya ya itu blessing in disguise tadi kalau menurut Pak Dekan. Jadi situasi ini sedikit membuat kami lebih fleksibel yang ibu-ibu gitu ya. Jadi kami bisa sambil ini itu. Oke, kembali ke WhatsApp grup tadi. Berarti mereka belum mandi juga kita nggak tahu ya Pak ya. Nggak peduli juga ya, gitu kan ya. Itu positifnya dari mereka. Termasuk kita juga. Terus ada nggak Pak lucu-lucuan gitu? Maksudnya apa gitu kira-kira yang terjadi sama si anak-anak itu ya, gitu kan kelakuan mereka? Ini yang saya sering bagikan kisah-kisah lucu itu di. Saya sering sih ngintip di status Bapak ya. Itu yang terjadi. Jadi misalnya ketika saya posting, kemudian posting material, atau saya posting pertanyaan, coba silahkan ada yang jawab tentang pertanyaan ini. Saya bisa cek siapa yang baca, siapa yang belum. Kemudian yang belum baca pasti akan saya tag gitu ya. Lu ini kok belum baca ya, kemana? Oh, tapi Bapak sebutkan si A, si B, si O gitu. Ini kok belum baca, ini kemana gitu ya. Baru 5 menit setelahnya, maaf Pak, baru ada panggilan alam misalnya. Koese. Nah, itu yang kemudian sering saya posting misalnya. Atau ada yang di perkampungan misalnya,
Karena kondisinya memang kondisi mahasiswa kita kan memang agak tersebar luas ya. Jadi enaknya di situ daring itu mereka dimanapun tempatnya oke. Dan kadang-kadang ada yang Pak Sinyal. saya sambil bantu orang tua ini, saya lagi jemur padi misalnya. Karena kan mereka ini kan selama pandemi ini kan pulang ya mereka kan, pulang ke rumah masing-masing, akhirnya terus diturunkan oleh orang tua mereka bekerja di perkebunan mereka dan persawahan mereka ya. Itu kan bisa mereka lakukan. Jadi sambil kerja sambil kuliah. Misalnya tadi jemur padi kan mereka tinggal santai saja bisa jemur padi, tetapi pas mereka kondisinya lagi tidak di samping HP misalnya. Terus dia apa? Dia ininya excuse-nya apa? Maaf Pak, sambil foto. Buktinya ini Pak, saya lagi menunggu padi ini misalnya. Jemur padi ya, lagi bantu orang tua dan sebagainya. Bahkan ada suara-suara lain yang tapi itu muncul. Bapak fleksibel ya, maksudnya oke, ya udah gitu. Walaupun dia telat responnya, apa ada perhitungan yang berbeda pemberian nilai? Itu yang kemudian saya jadikan poin di penilaian, karena saya harus cek kembali ketika memberikan nilai itu keaktifan di kelas. Kemudian kalau mereka saya tanya, mereka menjawab, jawabannya itu kira-kira nyangkut nggak ke materi, mereka baca apa enggak dan seterusnya. Kalau saya posting, saya kirim misalnya artikel jurnal, kadang-kadang saya minta mereka tunjukkan di halaman mana. Jadi nggak asal comot aja mereka ya, enggak. Itu enaknya di situ. Atau supaya saya yakin, kadang-kadang saya minta jawabannya pakai pesan suara dong gitu. Jadi nggak copy paste ya takutnya ya. Itu ada copy paste kan tidak. Jadi sebenarnya banyak yang bisa diantisipasi ya. Maksudnya online tapi juga terus nggak jadi terlalu lost gitu. Ya kan, maksudnya ya tetap terkontrol ya. Karena terus terang saya nggak pakai WhatsApp group, jadi saya nggak kebayang nih WhatsApp group itu kayak gimana gitu ya. Tadi selain yang jemur padi, apa lagi Pak? Kira-kira Pak? Selain yang cuma rebahan-rebahan doang. Saya ingat beberapa kali Fasya tuh punya acara Zoom kajian. Kalau nggak salah Bapak juga pernah jadi narasumber ya kan. Jadi saya agak kaget begitu ada mahasiswa yang videonya tuh dia lagi rebahan, pakai baju rumah gitu kan. Maksudnya oke lah ya, sesuaikan lah. Gitu. Nah mungkin kelebihan dari kuliah WhatsApp group ya itu karena nggak kelihatan ya. Karena kalau Zoom kan memang harus kelihatan, gitu, harus di mute audio dan videonya. Ada beberapa yang bagi saya bisa jadi nilai tambah, tetapi kadang-kadang saya juga wah ini kok di sambi-sambi macam-macam. Misalnya ada mahasiswa kita yang juga jadi ojol misalnya. Ketika saya tanya atau ketika saya cek kok tidak segera cek status saya ini, nampak dia nggak aktif gitu ya dalam waktu yang agak lama. Wih, ini kemana ini? Kok nggak ada, nggak muncul-muncul ini, nggak baca-baca. Saya kasih pertanyaan nggak jawab-jawab gitu ya. Tapi di online? Itu nggak bisa dicek ya kalau itu ya? Jadi maaf Pak, lagi ada orderan gitu misalnya. Karena kan nggak sampai hati juga ya gitu kan. Baru kemudian ada temannya yang kasih alasan. Beri ke saya. Pak, begini. Oh ya oke. Gitu. Artinya. Jadi asas kemanusiaan juga berjalan ya di sini ya. Atau ada nggak Pak kasus di mata kuliah Bapak yang sama sekali sekian pertemuan 7 sampai 14 itu sama sekali nggak nongol sama sekali di WhatsApp group atau di kelas dari online? Sisi itu saya sebenarnya orang fleksibel sekali. Biasanya begini. Saya punya 4 kelas ya. 4 kelas dengan mata kuliah yang sama? Di satu prodi 5 kelas. Saya punya 5 kelas untuk mata kuliah yang sama. 3 di prodi HPI, 2 di prodi HKI dengan mata kuliah yang sama. Kalau mereka tidak bisa hadir di hari itu, saya boleh kasih kesempatan fleksibel banget dong berarti dong. Di grup yang lain, silakan masuk di grupnya kelas yang lain. Bilang saja bahwa kembali ke keyword yang tadi ya, flexibility itu ya. Fleksibel. Artinya sebenarnya nggak ada excuse dong baru mereka nggak ikut sama sekali. Makanya kalau yang sama sekali tidak, misalnya ada 4 kali pertemuan tidak bisa hadir, ya kita anggap nggak ada effortnya ya, nggak ada usahanya. Karena saya udah ngasih pilihan yang berarti sangat banyak. Sebenarnya bisa dikunci, ada beberapa hal yang bisa tetap dikontrol ya, tetap bisa dikunci dari segi menjaga mutu si online. Betul. Misalnya gini, materi. Saya sehari sebelum sebelum jam perkuliahan, misalnya teman saya hari Rabu, saya hari Selasa paling tidak saya sudah share. PowerPoint-nya sudah saya share. Dosen Budiman ya. Artikel yang harus mereka baca sudah saya share. Jadi pas pertemuan mereka asumsinya sudah baca mereka. Begitu. Saya tinggal cek. Enaknya di situ saya tidak mau mereka datang ke kelas secara online itu. Kondisinya mereka blank kosong, gitu. Nggak bawa apa-apa, nggak siap apa-apa. Betul. Walaupun tetap saja saya kasih waktu sih gitu.
Ya beda sih ya dosen yang dari mutu-mutu ya, bicara soal mutu itu kayaknya lebih menjaga lebih menjaga kualitas kuliah online-nya. Oke, itu ya Pak ya, berarti ada banyak ya. Pasti masih banyak cerita-cerita lain yang lebih yang terjadi di WhatsApp grup itu ya. Iya, gini, kadang-kadang kalau mereka misalnya saya minta untuk kirim pesan suara. Ini voice ada distraksi di belakangnya. Ada suara ayam lah, ada suara angkat jemuran gitu ya. Dan sebagainya. Itu ayamnya diusir dulu lah. Dan itu jadi rame dong di grup ya, jadi pembahasan. Jadi biar agak santai, kondisinya tidak terlalu tegang gitu. Kalau UASnya kemarin gimana Pak? On WhatsApp tugas atau saya submit tugas? Saya kasih tugas yang memang agak serius gitu. Saya minta mereka buat konten YouTube. Jadi saya buat kelompok 3 orang, silahkan bagaimanapun caranya Anda terpisah tempat pun nggak masalah. Tetap bisa buat koordinasi. video bersama 3 orang harus muncul semuanya di videonya. Upload di YouTube, linknya kumpulkan ke saya. Gitu. Jadi itu agak 4.0 juga ya. Oke, apa tadi ya? Oke, berarti banyak ya kisah lucunya ya. Banyak. Termasuk saya juga di Google Classroom juga banyak sih yang gitu, yang cuman hadir terus tiba-tiba pas submit tugas, pas deadline assignment entah kemana hilang, terus tiba-tiba 2 jam kemudian baru maaf Bu tadi paketnya habis. Betul. Maaf Bu tadi paketnya nggak keangkat. Itu banyak terjadi. Karena kita mesti akui Pak, memang ya kita mesti lihat kondisi sosial dan ekonomi mahasiswa kita memang ada di mana gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan pakai Zoom gitu. Iya, kitanya juga kadang-kadang agak bermasalah juga dengan pakai internet. Betul. Oke. Seru. Terus sekarang Bapak ada duduk di SPI. Duduk di SPI, melihat fenomena online class ini. Nah, kita bicara agak serius nih Pak ya. Yang lebih tepat sebenarnya di LPM ya. Jadi memang itu dengan kondisi seperti ini harusnya semester depan. Tapi kalau boleh nih Pak, colongan nih Pak. Kan Bapak kan ada di pengelola lembaga lah ya, duduk di inilah gitu ya, pejabat gitu. Kira-kira nih online akan sampai kapan nih Pak? Kalau melihat pada perkembangannya sebenarnya bisa sampai akhir semester ini. Sampai ganjil ini aja. Iya, mungkin bisa nanti lebih baru lama lagi. Kebijakan negara kebijakannya seperti apa. Tapi melihat ini sepertinya yang paling penting adalah ada kebijakannya dulu satu, kemudian siapkan dulu infrastrukturnya. Misalnya kita mau sepakat semua mahasiswa dan semua dosen pakai satu platform misalnya, entah itu Google Classroom atau pakai Moodle dan sebagainya. Dosennya semuanya juga harus bisa dong menggunakan itu. Iya. Mahasiswa Karena juga harus bisa dong. Ternyata ada beberapa dosen senior, tidak usah sebut nama ya Pak ya, sebut saja inisial Mawar dan Bambang gitu. Bahkan mereka pun tidak menggunakan 3 besar platform itu. Jadi saya nggak tahu mereka pakai ala apa kuliah online-nya gitu kan. Saya dapat info dari mahasiswa gitu. Jadi ya ini masukan lah ya buat kita semua gitu, bahwa memang fenomenanya macam-macam gitu. Selama 7 sampai 14 pertemuan. Oke, tadi nyambung dia tentang di SPI ya. Kebetulan kami di SPI kan punya setiap pekan dulu, kemudian kami buat lagi 2 pekan, itu laporan kinerja pejabat, tapi khusus untuk pejabat. Jadi kinerja pejabat ada yang terkait dengan jabatannya, ada yang terkait dengan akademiknya. Yang terkait dengan akademiknya misalnya ngajar apa di minggu ini. Kemudian dilampirkan di situ di Google Form-nya foto atau screenshot misalnya percakapan di WA group atau apa bisa. Dan bukti pendukungnya bukti pendukungnya. Nah, itu ya, salah satu bentuk kinerja kami di SPI tentang itu. Tetapi memang karena keterbatasan kami di SPI saat itu kami hanya membatasi pada awal-awal pejabat. Pejabat. Ya, level pejabat. Jadi di rektor, wakil rektor, kemudian dekan, wakil dekan, kaprodi, sekprodi dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan itu juga mewakili data semoga seluruh. saja itu. Artinya anggaplah itu sampling apa ya. Dengan cara itu sebenarnya setidaknya setiap dosen merasa bahwasanya ada kinerja yang terkait dengan jabatannya, ada terkait dengan akademiknya, ngajarnya, ada bukti pengajarannya apa. Dan itu membuat saya paling tidak percakapan di WA, saya screenshot, tidak saya hilangkan, sampai kemudian muncul nilai, sampai saya umumkan dan sebagainya. Itu insya Allah tersimpan semuanya, termasuk misalnya kasus kemarin saya ada mahasiswa yang komplain tentang nilai, saya harus tunjukkan, coba tunjukkan ke saya kapan
kamu menjawab pertanyaan saya. Kapan saya kasih pertanyaan kamu dan kamu bisa menjawab sesuai dengan terus dia screenshot. Ini Pak buktinya, screenshot ini dan sebagainya. Oke, bisa saya terima komplainnya. Nah itu. Jadi saya sudah menyiapkan aduan. Nah saya posting nilai. Silahkan cek. Kalau terus ada yang spare waktu untuk kalau misalnya ada yang komplain, saya terima, siap. Tapi itu tadi harus ada bukti buktinya. pendukung. SPI banget ya. Gitu. Oke, nih Pak, ternyata ada titipan pertanyaan nih Pak dari beberapa mahasiswa. Sebentar, saya buka. Ada 5 pertanyaan nih Pak. Dari @nanda_04w. Cara mengatasi dosbing itu berarti dosen pembimbing ya? Skripsi ya ini berarti ya konteksnya. Bisa bimbingan, bisa pembimbingan akademik ya. Oh ini enggak, no. Yang slow cara mengatasi dosbing yang slow respon atau cuma di R. Aduh ini sedih ya, macam lagi PDKT ya. Di R saat mahasiswa tingkat akhir mau bimbingan. Oh ini skripsi nih Pak, berarti konteksnya nih. Ya dari Nanda. Kira-kira gimana Pak kalau cuman di R doang, tapi terus nggak ada respon, diajak ketemuan mau bimbingan. Ini mungkin konteksnya terkait masa ini ya, masa pandemi ini ya gitu. Kalau itu sih ketika sudah di R lama nggak segera dibalas-balas. R itu kan sudah dibaca ya Pak ya? Telepon aja pakai. Telepon. Telepon aja. Bisa pakai telepon WA, bisa pakai telepon yang pulsa ya. Yang penting nampak bahwasannya kita menghubungi, gitu saja. Oke. Atau mungkin memang beliau berhalangan, belum sempat bales. Ya positifnya gitu aja ya. Tapi tetap dihubungin terus. Oke. Lalu nih Pak, yang kedua Pak, ada dari @Andrea ASM. Oke. Pak, mohon tipsnya supaya tidak tergoda sama notification pas lagi nugas. Oh, oke. Kan online nih, mainnya di laptop. Terus mungkin atau di WhatsApp. Ketika lagi bikin tugas atau ngerjain tugas, terus tiba-tiba ada notifikasi, mungkin notifikasi Instagram lah, notifikasi Twitter lah, notifikasi apalah. Karena kan ini kan online kan, berarti kan ketika pada saat online kelas itu kan semua notifikasi masuk gitu. Apa yang harus dilakukan katanya? Sebenarnya itu bukan hanya mahasiswa, dosen itu mengalami yang sama kan? Kerjaan ya biasanya itu ya, banyak ya. Ya mungkin gini kali, ya prioritas aja, fokus gitu. Kalau misalnya emang sekian jam, pertemuan berapa sih, 1 jam 50 menit? Sebenarnya itu sama saja kok, baik dosen maupun mahasiswa mengalami hal yang sama. Artinya kita ngajar pun kadang-kadang bisa diabaikan gitu. Ada gangguan juga dari yang lain. Atau diintip sebentar, tutup gitu kan bisa ya. Yang penting lebih dari separuh fokus kita tetap ke kuliah gitu aja. Kecuali urgent banget. Misalnya soal kerjaan. Atau ada instruksi dari yang Paduka. Oke, yang ketiga dari @cino_cilik_. Dalam perkuliahan daring, dalam perkuliahan online, indikator apa sih Pak yang diutamakan oleh dosen? Materi kuliah, transfer ilmu, atau sekedar tugas? Wah ini nih agak pelik. Serius sekali. Jadi nih ya, jadi materi, transfer ilmu, atau sekedar tugas? Itu yang harus disepakati bersama, memang harusnya. Dan setiap dosen punya kriteria yang berbeda. Ada yang bergantung pada tugas, ada yang sangat tugas itu berarti hanya pemberian tugas. Ada yang enggak, nilainya prosentasenya. Oke. Persensi berapa? Keaktifan di kelas berapa persen, kemudian UAS berapa persen, tugas berapa persen. Saya termasuk yang ketat dalam persensi, misalnya ada 3-4 kali tidak hadir di kelas. Karena itu udah di bawah 75% kan? Nilainya sudah tidak akan muncul, termasuk tidak muncul secara online. Karena tadi saya punya 5 kelas, dia hilang kelas ini, dia bisa masuk kelas yang lain. Berarti sebenarnya nggak ada alasan untuk itu. Bahkan dalam 1 hari dia masuk 2 kali pun bisa. Untuk nambal ketidakhadiran dia. Misalnya yang sebelumnya nggak hadir. Ini berarti kayaknya materi kuliah, transfer ilmu atau sekedar tugas mungkin ya Pak ya. Ada mungkin dosen yang sekedar memberikan assignment, memberikan tugas, tapi nggak ada. Kalau Bapak kan ada terjadi komunikasi 2 arah tuh dalam transfer ilmu memang penting, tetapi karena kan kita nggak bisa seperti di kelas yang bercerita salah satu transfer ilmu nilai itu adalah bagaimana kita konsisten dengan apa yang sudah kita sepakati. Kita sepakat, kita sepakat kuliah jam 7.30, jam 7.30 masuklah, walaupun online gitu ya, kan bisa sambil macam-macam juga. Iya benar. Pokoknya apa yang harus dilakukan secara offline tetap dilakukan secara online. Itu. Cuman memang pada beberapa poin tetap fleksibel. Iya, betul. Yang keempat nih Pak, ada dari @rizky_yusuf07. Bagaimana menurut Bapak jika kuliah daring tidak efektif? Apakah ada terobosan terbaru dari fakultas? Ini
Itu tadi ya. Terkait pandemi ya, masih kondisi pandemi. Semester kemarin memang nggak bisa dijadikan contoh. Accident tadi terlalu singkat. Terlalu singkat. Satu, tidak ada persiapan sama sekali, baik dari dosen, mahasiswa, termasuk lembaga juga. Walaupun kita punya pengalaman pakai Google Classroom pun situasinya berbeda. Sangat berbeda. Maka mungkin semester depan semoga saja bisa lebih baik lagi kalau fakultas sudah menyiapkan kebijakannya dan sistemnya sudah terintegrasi, infrastrukturnya sudah siap gitu ya. Betul. Kurikulumnya juga diperbaiki, RPS-nya. Gitu. Capaian pembelajaran juga agak direvisi sedikit. Ya. Yang terakhir mungkin Pak, bisa disepakati. 14 kali pertemuan itu kapan pakai Zoom? Sekali misalnya. Pakai group berapa kali? Jadi pakai nggak full WhatsApp group, ada 1 sampai 2 kali Zoom. Bisa saja. Yang terakhir Pak, dari @Dewi Nur Dewi Nurki kali ini. Masih banyak yang mengeluh mengenai sistem perkuliahan daring. Betul. Nih, jadi dia mungkin nanya ke depannya gimana. Ya, tadi beberapa sudah kita bahas. Mungkin ke depannya ya kita tunggu kebijakan dari kampus. Keluhan itu bukan hanya dari mahasiswa, memang dosen juga bisa saja banyak keluhan dan itu kita sadari bersama. Saya kira itu masukan bagus, keluhan dari mahasiswa tentang itu kita mungkin terima. Kapan-kapan kita bikin podcast yang mendatangkan mahasiswa. Jadi kita lihat dari perspektif mahasiswa gitu ya. Jadi kita dengar apa sih sebenarnya yang ada di benaknya mahasiswa gitu, di hatinya mahasiswa terkait online learning selama pandemi. Betul. Jadi kita bisa dengar dari berbagai perspektif. Gitu. Nah, termasuk mungkin bisa podcastnya keluhan dosen tentang. Boleh. Oke. Bungkus nih Pak, terakhir Pak. Pesan untuk semester gasal 2020-2021. Selain titipan buat pemangku kebijakan tadi ya. Tantangan kita semuanya, kita harus berubah. Kita harus berubah. Ini membuat kita harus berada pada masa yang baru yang betul-betul berbeda dengan yang kemarin. Mungkin kontennya bisa saja sama, tetapi cara penyampaiannya harus berbeda. Outputnya juga mungkin harus kita sesuaikan dengan kondisi sekarang. Saya kira kalau kita ikut di KKN itu kan mahasiswa atau dosen harus tahu bahwasanya kita harus ada literasi data, literasi manusia, IT termasuk. Jadi ini sudah jadi tantangan kita ke depan, jadi kewajiban kita bersama. IT harus sekarang kita tersadarkan. Dengan pandemi ini kita tersadarkan bahwasanya kita ketabrak terus baru mikir sekarang gimana nih. Ini padahal sebenarnya harus disiapkan 2 tahun 3 tahun yang lalu. Udah tabrakan duluan baru sekarang mikir. Sekarang kita harus. Tapi ya nggak apa-apa, bagus juga sih. Jadi ada kejadian ini. Iya. Itu harus melek data, melek IT, tapi juga faktor kemanusiaan juga harus muncul supaya tidak terjadi kita penggunaan IT-nya menjadi merusak kemanusiaan kita dan membebani dosen, membebani mahasiswa. Itu dia. Oke, terima kasih Pak Nasiruddin. Selamat bertugas kembali. Sampai jumpa, sehat selalu. Salam untuk keluarga. Oke, teman-teman podcast Fasya, sedikit ngobrol soal strategi dan inovasi menghadapi online class di masa pandemi ini. Jadi kembali lagi, saya ingetin lagi soal 3 kata kuncinya itu, bahwa kita tetap harus beradaptasi. Kita tetap harus fleksibel, nggak bisa kaku, nggak bisa apa yang sebelum pandemi terjadi harus sama seperti apa yang kita harus lakukan sekarang, itu nggak bisa. Kita harus fleksibel. Dan yang terakhir, kita harus tetap menjaga berkesinambungan, berkelanjutan, sustainability, tetap dinamis, tetap sustainability, tetap hidup, karena waktu terus berputar, dunia terus berputar, waktu terus berjalan, kita nggak bisa diam, kuliah harus tetap berjalan, sidang skripsi harus tetap berjalan, munakosa harus tetap berjalan. Jadi tetap positif, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Apapun yang dianjurkan pemerintah tetap ikuti. Positive thinking, husnuzon. Oke? Terima kasih teman-teman podcast Fasya, terima kasih Pak Nasiruddin, terima kasih tim Sinpuh IAIN Surakarta Fakultas Syariah. Kita jumpa di edisi selanjutnya podcast Fasya dari Fasya untuk Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.